Namo Buddhaya, Namo Trinabiya. Saudara-saudara umat Tridharma dimanapun berada, bahwa nanti pada tanggal 25 Juni kita bersama-sama akan merayakan Pek Chun atau Tuan Yang atau biasa juga disebut Tuan U. Pek Chun ini dirayakan karena memperingati salah seorang yang bernama Gut Nguyen atau Chu Yen itu bunuh diri. Kita mikir ya, kan banyak orang bunuh diri ya. Kok ini sampai 2200 tahun yang lalu bunuh diri kok masih diperingati? Dan yang lebih hebat lagi, ada kuliner yang terikat dengan peringatan ini, yaitu Bapak Ibu tahu adanya Mbak Cang. Mbak Cang itu hanya ada pada saat peringatan Tuan Yang atau Tuan U ini. Nah, bagaimanakah kiranya kok bisa demikian? Gut Nguyen atau Chu Yen itu dilahirkan pada tahun 360 sebelum Masehi. Di masa kehidupannya, ia adalah seorang cerdik pandai, orang yang menguasai strategi perang, juga menguasai sastra, sehingga dengan kecakapan beliau, dia diangkat sebagai penasehat raja dari kerajaan Chu. Pada suatu saat, Gut Nguyen melihat bahwa negara tetangga dari negara Chu, yaitu negara Jin, mempunyai sifat yang sangat ekspansif, memperkuat angkatan perangnya, kemudian berperang dengan negara lain, kemudian merebut wilayahnya, dan lain sebagainya. Lalu Gut Nguyen berpikir, hal ini sangat membahayakan kerajaan Chu. Oleh karena itu, dia membuat suatu anggaran belanja untuk memperkuat angkatan perangnya, kemudian diajukan pada raja. Namun, di antara penasehat-penasehat raja, ternyata ada mata-mata dari negeri Jin. Dan mata-mata itu membujuk raja. Wah, itu Gut Nguyen hanya akan melakukan suatu pemborosan. Dengan memperkuat armada perang, otomatis mengurangi anggaran-anggaran belanja lain. Anggaran-anggaran pesta-pesta raja, mengundang para penari, dan lain sebagainya nanti akan terpotong. Raja memikir juga, waduh, kalau demikian kenikmatannya bisa berkurang. Melihat raja agak goyah, lebih dihasut lagi. Gut Nguyen ini sebetulnya mau berkhianat, mau menghabiskan hartanya negara Chu. Setelah itu dia akan membawa musuh ke dalam. Raja percaya, kemudian Gut Nguyen diberhentikan dan diasingkan ke kota yang terpencil
yang jauh dari ibu kota. Kutguan merasa menyesal sekali. Di kota itu Kutguan kemudian membina kesejahteraan rakyat di sekitarnya dan banyak menulis syair-syair yang berisi kekecewaan hatinya. Syair yang paling terkenal adalah yang berjudul Lusau. Suatu ketika Kutguan mendengar bahwa benar kerajaan Qin ternyata menyerang kerajaan Zhou dan ibu kota sudah jatuh ke tangan negara Qin. Raja beserta isi istana dibinasakan. Kemudian diangkatlah si pengkhianat yang tadinya merupakan penasihat Raja Zhou itu untuk menjadi gubernur di bekas negara Zhou. Kutguan sangat sedih dan sangat marah. Akan tetapi beliau tidak bisa berbuat apa-apa karena diri beliau sendiri di dalam pengasingan di suatu desa terpencil yang jauh dari ibu kota. Dengan keputusasaannya itu, lalu Kutguan bunuh diri dengan menerjunkan diri di Sungai Milo. Supaya tubuhnya tidak terapung, dia memeluk batu, kemudian diikat, di punggungnya juga diikat dengan batu yang besar. Akhirnya dia terjun, bunuh diri di Sungai Milo. Rakyat desa mengetahui hal itu, berusaha mencari mayat Kutguan. Mereka naik perahu menyusuri Sungai Milo, akan tetapi tidak ditemukan jenazahnya. Rakyat sangat mencintai Kutguan karena Kutguan adalah seorang patriot yang sangat mencintai negerinya. Rakyat khawatir nanti jenazah Kutguan dimakan oleh ikan-ikan. Oleh karena itu rakyat membuat nasi yang diisi dengan daging, kemudian dibungkus daun bambu, dimasukkan ke dalam sungai dengan maksud biar ikan-ikan itu memakan nasi bercampur daging itu sehingga tidak memakan jenazahnya Kutguan. Kejadian itu pas tepat pada tanggal 5 bulan 5 Imlek. Nah itulah, pada hari itulah yang kita peringati sebagai Hari Raya Pekjun. Pada peringatan itu biasanya rakyat berlomba untuk balapan perahu. Lama-lama terkumpul banyak sekali pesertanya. Karena banyak sekali pesertanya, maka hari itu disebut Pekjun, yang artinya 100 perahu. Demikianlah kisah daripada Hari Raya Pekjun ini, walaupun menurut astrologi pada tepat hari Pekjun itu bulan, matahari dan bumi terletak pada suatu garis di mana gravitasi bumi mencapai puncaknya. Oleh karena itu, kalau pada hari raya Pekjun kita dapat mendirikan telur di atas meja. Karena apa? Karena pada saat itu
antara matahari, bumi, dan bulan merupakan membentuk suatu garis sehingga gravitasi bumi itu menjadi sangat kuat sehingga dapat menahan telur sehingga bisa berdiri di meja. Kiranya itulah kisahnya Pek Jun sehingga saudara-saudara Tridharma dimanapun berada, di samping bisa merayakan Pek Jun dengan kue bakcang yang sekarang dibuat bermacam-macam variasi, ada yang diisi dengan telur asin dan lain sebagainya, tapi juga tahu makna daripada perayaan Pek Jun sendiri adalah untuk memperingati kepatriotan Gutguan yang sangat mencintai negeri, dan semoga itu bisa menjadi suri tauladan bagi kita semuanya untuk mencintai negeri. Kiranya cukup sekian saya sampaikan. Salam dalam Buddha Dharma, Namo Buddhaya, Namo Trinabia.